kasil nggih. Nggih saged nggih. Sik Pak Rus mboten ketingal. Mpun deh. Ketinggal Pak. Kak Roji mat. Teng mriki lho Kak Roji. Guru gak ketok. Mpun. Kayaknya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Sidoarjo serta Bapak Ibu Guru yang senantiasa saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi di Bapak Ibu belajar bersama. Yang selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang mana kita nantikan syafaat berikutnya bergerak di yaumul qiyamah. Amin amin. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga dalam acara ini kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin. Alhamdulillah wa alhamdulillah kita berdoa sebagai kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini cerita sedikit ini tadi mendadak sekali acaranya, materinya baru saya buat jam 2 malam tadi dan pagi-pagi baru selesai. Ini terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah mengeluarkan waktu untuk aksi nyata saya dalam modul 1.4 ini. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita mulai. Yang pertama ini tentang pemahaman budaya positif dan penerapannya di sekolah. Oleh saya sendiri yang disediani PJJ Angkatan 6 Kabupaten Kendal, Sidoarjo, 22 Oktober 2020. Kemudian selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Dalam modul 1.4 ini, konsep utama modul budaya positif adalah yang pertama disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, serta yang terakhir posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga restitusi. Di mana capaian dari seluruh modul ini, modul 1 sampai 4 ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana nilai-nilainya ada 6 nilai, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Masuk pada modul 1.4, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari Latin disiplin, yang artinya belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya Bapak Ibu,
jelaskan teori motivasi pertama manusia ada intrinsik dan ekstrinsik atau hubungan. Ini kebanyakan dari anak didik kita adalah untuk menghindari hubungan. Mereka mematuhi peraturan untuk menghindari hubungan. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, anak didik kadang dia belajar itu karena untuk mendapatkan imbalan. Itu juga termasuk motivasi dan ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, dia melakukan sesuatu yang positif untuk menghargai diri sendiri. Itu merupakan motivasi intrinsik. Seperti contoh ketika kita sholat, ada yang ingin pahala seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian ada yang takut dosa, itu juga ekstrinsik. Kemudian yang motivasi intrinsiknya bersyukur, bangga kepada Allah karena bangga dengan Islam, dengan cara bersyukur dan sholat. Itu merupakan motivasi intrinsik. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, ternyata pengaruh hadiah bagi anak didik itu sangatlah fatal kalau menurut modul ini ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena hadiah itu ternyata merupakan hukuman bagi anak didik kita. Yang pertama, pengaruhnya apa? Mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak didik tidak bisa mendapatkan motivasi dari dalam. Dia ingin selalu mencari hadiah seperti itu. Yang kedua, hadiah itu menurunkan kualitas. Ketika anak didik tidak diberi hadiah, maka dia tidak mau berkreasi. Seperti itu. Dia kreasinya hanya untuk hadiah, untuk mendapatkan hadiah. Kemudian hadiah itu merusak hubungan. Ketika Bapak Ibu guru tidak memberikan hadiah, maka anak merasa, loh ini kenapa saya kok juara kok tidak diberikan hadiah seperti itu. Jadi hubungannya kurang harmonis antara Bapak Ibu guru dan peserta didik. Kemudian apa kalau tidak hadiah? Apa? Diberikan apresiasi. Yang pertama, diberikan pengakuan secara pribadi, kemudian diberikan pengakuan kepada semua murid, kemudian yang ketiga diberikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini nanti dijelaskan di slide berikutnya. Yang contoh apresiasi seperti ini Bapak Ibu, yang disertakan nilai kebajikannya. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita, seperti itu. Contoh lagi, Mas Hadis, saya perhatikan tanggung jawab ini besar sekali menjadi petugas upacara datang jam 6 seperti itu. Diberikan nilai kebajikannya. Ini nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya, hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu berhubungan dengan fisik ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama. Contohnya yang pertama, menggantikan kertas penam yang telah dicoret-coret itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, hari mengelilingi lapangan karena terlambat masuk sekolah, itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Itu hukuman ya Bapak Ibu ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, itu konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk melepas sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Pada slide berikutnya, setiap tindakan memiliki alasan. Mungkin anak didik kita melakukan pelanggaran itu memiliki alasan. Ketika contoh jam pelajaran kok bermain kelereng atau apa, mungkin kebutuhan dasar mereka tentang kesenangan belum terpenuhi.
Ini yang paling menarik Bapak Ibu, posisi kontrol di sekolah. Kita bisa menerapkan posisi kontrol di sekolah ini. Ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini langsung saja, nanti saya ada videonya untuk lebih paham, untuk lebih jelas. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Posisi manajer ya Bapak Ibu. Jadi posisi manajer itu mengajarkan anak untuk berpikir bagaimana cara pemecahan masalahnya seperti itu. Apa yang telah diperbuat dan bagaimana cara menyelesaikannya seperti itu. Kemudian selanjutnya apa itu restitusi, ini ada hubungannya erat dengan restitusi dan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya ciri-ciri restitusi ada 9 ya. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Ketiga tawaran bukan paksaan. Keempat restitusi untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi semua tindakan mempunyai alasan. Kemudian yang keenam restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama dalam memecahkan masalah atau kasus pada peserta didik. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini contohnya tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan melakukan ini. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Ini tadi sudah secara jelas
Ini video penerapan restitusi ketika restitusi bertanya. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Dalam menghadapi pertengkaran di kata adu mulut antara siswi tadi dengan temannya. Yang pertama, menstabilkan identitas aku sudah saya jelaskan. Kemudian ini praktek segitiga restitusi. Ini praktek segitiga restitusi berlaku tidak sengaja Bu Yeni memergoki 3 anak yang terasyik bermain kelereng. Menurut informasi dari ketiganya, guru kelasnya, ini saya cantumkan namanya tidak apa-apa seperti Pak Sofa, guru kelasnya yang saat itu mengajar sudah izin ke belakang sebentar. Ternyata kesempatan itu digunakan untuk ketiganya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kesenangan. Bermain dengan bermain mereka merasa senang seperti itu. Mari kita saksikan ini lokasinya di perpustakaan Bapak Ibu. Jadi ini memang tidak skenario, ini asli. Saat itu saya sedang lewat
pertanyaan seperti yang dicontohkan penerapan segitiga restitusi tadi. Saya beri pertanyaan tadi sepertinya asik bermain seperti itu. Tadi bermain apa? Bermain kelereng misalnya. Enak ya bermain ya. Tapi sepertinya pada jam pelajaran ya anak-anak. Dia bukan jam pelajaran pramuka seperti itu. Ya memang bermain boleh itu menstabilkan identitas yang pertama saya lakukan dengan kalimat memang bermain itu boleh. Boleh juga bisa bermain, tapi bermain itu ada waktunya seperti itu. Kemudian kami asik mengobrol. Katanya yang kedua ide tadi validasi pidana yang salah. Saya menanyakan kan memang kalian pasti punya alasan kenapa sudah pelajaran bermain. Jawabnya itu pelajarannya hanya seperti itu saja. Ini jawabnya asli dari anak-anak Bapak Ibu ya. Saya tidak mereka hanya seperti itu. Mungkin hanya sekedar dijelaskan materinya atau ceramah seperti itu saja. Mungkin anak-anak merasa kebutuhan dasar kesemangatnya kurang, akhirnya dilanjutkan dengan bermain. Kemudian yang terakhir saya menanyakan keyakinan kepada anak-anak seperti itu pelajaran bermain itu benar apa salah menurut kalian? Jawabnya salah. Kalau yang benar bagaimana? Bermain belajar dengan sungguh-sungguh ketika pelajaran, mendengarkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu izin sebentar bagaimana? Ya mungkin bisa dengan membaca pun seperti itu jawabnya. Iya, karena ada waktu sendiri untuk bermain. Nah, anak-anak ini punya inisiatif tidak untuk memperbaiki kesalahan. Jawabnya ada di bagaimana yang pertama tentang apa saja Pak Sofa. Tapi saya tidak tahu sampai saat ini sudah tentang apa belum. Yang kedua, mereka saat bosan dengan pelajaran mungkin bisa mengapresiasikan mengaktualisasikan dengan membaca. Seperti itu jawabannya. Yang ketiga, ini testimoninya tidak saya letakkan. Yang ketiga, mereka akan menjadi anak yang semangat belajar tinggi seperti itu Bapak Ibu yang disampaikan oleh Mas Febri dan Mas Sari. Bisa berpikir dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kamu, Febri? Bu Yeni menjadikan saya lebih bertanggung jawab. Ya. Kalau Rama bagaimana, Ma? Saya menjadi orang yang baik. Iya. Bisa berpikir dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kamu, Febri? Bu Yeni menjadikan saya lebih bertanggung jawab. Ya. Kalau Rama bagaimana, Ma? Saya menjadi orang yang baik. Iya. Bisa berpikir dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kamu, Febri? Bu Yeni menjadikan saya lebih bertanggung jawab. Iya. Kalau Rama bagaimana, Ma? Saya menjadi orang yang baik. Iya. Bisa berpikir dan bisa membedakan mana yang baik
dan mana yang buruk. Kalau kamu, Febri? Bu Yeni, Iya, Bu bagaimana? Yeni menjadikan saya lebih bertanggung jawab. Iya. Kalau Rama bagaimana, Ma? Saya menjadi orang yang baik, Iya. bisa berpikir dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kamu, Febri? Bu Yeni, Iya, Bu bagaimana? Yeni menjadikan saya lebih bertanggung jawab. Iya. Kalau Rama bagaimana, Ma? Saya menjadi orang yang baik. Iya. Seperti itu Bapak Ibu, paparan daripada siang ini mungkin ada tambahan dari kepala sekolah atau Bapak Ibu yang lain, atau sharing, atau kalau pertanyaan saya mungkin ini masukan seperti ini. Mungkin anak merasa malas belajar di dalam kelas, mengikuti pelajaran, mungkin sudah merasa bosan karena pelajarannya itu sudah bisa, sedangkan gurunya itu masih menanti anak yang belum bisa. Jadi anak yang sudah bisa merasa bosan dengan pelajaran itu, terus dialihkan dengan bermain, tidak mendengarkan apa yang diajarkan guru. Nah, untuk mengatasi masalah itu, salah satu jalan, anak yang sudah merasa bisa itu diberi soal yang agak sulit. Jadi dia tidak jalan sendiri, tidak jalan sendiri. Sambil menanti anak yang lambat dalam belajar itu ditambahi, diterangkan lagi. Seperti itu. Memang saya pernah mengalami anak seperti itu. Ketika diajar itu hanya bermain sendiri. Terus saya tanya, kenapa bermain? Saya sudah bisa, Bu. Oh, kalau sudah bisa, saya beri materi atau saya beri pelajaran yang agak sulit. Jadi kamu harus bisa menemukan sendiri tanpa harus diterangkan. Anak jawabnya siap, Bu. Seperti itu. terima kasih di kepala sekolah. Ya, saya juga sangat bersyukur sekali. Seharusnya seperti saya, jadi seorang guru itu harus mempunyai catatan per siswa. Jadi siswa ini sudah pencapaiannya sudah sampai mana, dan siswa ini sudah sampai mana. Jadi tidak sama pelajarannya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Seperti kelas 1 terutama ada yang tidak bisa menulis, mungkin diberikan materi cara menulis, cara membaca tidak sama dengan anak-anak yang sudah mengajar membaca. Seperti itu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Kemudian mungkin Pak Rizky model. Terima kasih. Untuk saya akan menanggapi tentang yang awal-awal tadi terkait dengan juga ujian mengenai pemberian penghargaan dan juga hadiah. Di situ dikatakan bahwa pemberian hadiah itu bisa memicu pada anak, intinya bahwa anak
motivasi dia tidak bisa maju, tapi ini juga barangkali juga perlu dari kan bentuk penghargaan itu macam-macam, termasuk diantaranya memang hadiah. Saya itu ketika seminggu yang lalu bersama dengan kelas 6 ini belajar karena orang lapangan juga. Ketika anak-anak itu saya berikan pelajaran tentang doa guru. Ini dari awal anak-anak itu latihan sampai dengan hampir selesai 2 jam mengumpul itu anak-anak tidak, prestasinya tidak ada yang bertambah atau meningkat, itu tidak. Lalu saya sampai bilang, saya berdiri di suatu titik kurang lebih dengan jarak tolakan itu kurang lebih 6,5 meter. Saya kasih tanda coretan kayak ini, tulisan pakai pecahan pinggir kayak itu. Saya terbuka lagi. Anak-anak siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, yang lemparannya nanti sampai sini akan saya kasih hadiah uang 100.000. Betul. Saya bilang. Lalu saya masuk kantor, saya izin dulu, saya pamit dulu, saya ambil ini doanya jelek, tapi ada isinya. Insya Allah nanti jika benar-benar ada yang nyampe sini, hasil tolakannya akan saya kasih hadiah. Kalau ada 5 anak tak kasih semua, 10 anak tak kasih semua. Tapi dari situ walaupun tidak bisa mencapai 6,5 meter, tapi dengan adanya motivasi itu, anak akhirnya berlomba-lomba, hasil tolakannya meningkat. Ya, ini benar-benar itu saya laksanakan. Ini baru seminggu yang lalu. Hari Senin sebelum ini, dua minggu ini. Ini terjadi pada siswa kami yang kelas 6 dan itu tidak hanya sekali itu saja, dulu pun ketika ada pelajaran yang sekiranya susah untuk anak-anak itu meningkat, ini saya juga meresponnya juga pakai hadiah dengan uang atau apa, itu pasti ini demi mendongkrak prestasi anak. Menurut saya tidak. Tapi kalau ini seandainya oleh pakar, oleh orang pintar, ini dikatakan salah, tapi ini nyata. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosidi. Jadi saya juga sependapat dengan Bapak Rosidi. Penghargaan atau hadiah itu memang perlu untuk memacu motivasi siswa, Bapak Ibu. Tapi mungkin sesuai dengan kapasitasnya. Ini mungkin yang dianggap di sini adalah kalau ini kapasitas. Jadi saya juga dulu SMP juga pernah yang usia nasionalnya dapat 100, maka akan diberi hadiah seperti itu. Iya, nilainya 100 maka akan diberi hadiah. Dan saat itu juga saya semangatnya tersipu Pak untuk mendapatkan nilai 100. Kemudian alhamdulillah saya juga dapat hadiah karena mendapat nilai 100. Tapi ini hadiah itu di dalam modul ini dikatakan sebagai motivasi eksternal Pak, motivasi ekstrinsik. Dari luar, tidak dari dalam. Kalau ini modul ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan motivasi dari dalam seorang siswa seperti itu. Bisa boleh dengan hadiah, tapi sesuai dengan kapasitasnya untuk memacu. Memang kan kalau untuk memacu dari dalam kan dari luar harus dibuka dulu ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Kalau tidak mungkin sudah kita cukupi saja Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu meluangkan waktu yang begitu lamanya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kamu, Febri? Bu Yeni, Iya, Bu bagaimana? Yeni menjadikan saya lebih bertanggung jawab. Iya. Kalau Rama bagaimana, Ma? Saya menjadi orang yang baik. Iya. Kalau Devon? Saya akan menjadi patuh kepada peraturan. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi tentang pembelajaran di modul 1.4. Jadi dalam modul 1.4 ini menjelaskan tentang budaya positif. Yang mana yang paling menarik bagi saya adalah posisi kontrol bagi seorang guru. Di dalam modul 1.4 dijelaskan bahwa posisi kontrol seorang guru ada 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dalam posisi kontrol ini, posisi yang paling efektif diterapkan oleh seorang guru adalah posisi kontrol seorang manajer. Kemudian pada poin 1.4 juga menjelaskan tentang segitiga restitusi, di mana langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, selama ini penerapan saya sebagai guru di sekolah adalah masih menjadi posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Dan setelah saya mempelajari modul 1.4 ini dan mengetahui ilmunya, maka saya berkewajiban untuk merubah semua kebiasaan saya, yaitu yang semula menjadi posisi kontrol 1.4 posisi kontrol menjadi membuat merasa bersalah, kemudian saya ganti menjadi posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi yang diterapkan Bu Yeni menjadikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru, terutama di SD Negeri Sumbangrejo. Anak-anak menjadi lebih paham tentang kesalahan yang diperbuat dan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap solusi pemecahannya. Tentang praktek segitiga restitusi oleh Bu Yeni di SD Sumbangrejo. Saya juga menyadari bahwa selama ini saya masih menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Dari paparan Bu Yeni, saya menjadi paham bagaimana saya harus menjadi manajer untuk anak didik saya. Terima kasih Bu Yeni.